Acara ini didukung oleh Terima kasih banyak untuk kehadiran dari adik-adik RW 01 Cilandak Timur ya Bu. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu pendamping. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat buat seluruh makhluk dan alam semesta menurut saya. Dan Islam mengajarkan saya bukan hanya kebaikan tetapi mengajarkan saya toleransi. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak toleransi pasti Islamnya salah. Bagi-bagi angpau dengan anak yatim. Alhamdulillah hari ini ada 300 adik-adik yatim kita. Jadi kalau nolong benar-benar ikhlas, ya kan? Karena itulah pahala. Ngapain kita nolong kalau tidak ikhlas nggak dapat pahala, ya kan? Saya rasa itu saran saya perlu jadi contoh dan supaya kalau tolong berat lain turun ke bawah melihat, ya kan? Kesusahan daripada saudara-saudara kita. Kalau kita lagi makan jengkol, mertua liwat kita nggak lihat. Jadi orang Islam mayoritas nggak boleh menzalimi minoritas. Karena Rasulullah pun bilang, barang siapa yang menzalimi minoritas, dia bukan umatku. Kita sebagai muslim harus memegang akidah. Tetapi kita tidak boleh musuhin saudara-saudara kita yang bukan Islam. Karena dia saudara sebangsa dan saudara sekemanusiaan. Jadi bahkan saya dipesankan, kepada saudara-saudara non-muslim itu harus dilindungi. Tak dapat dipungkiri, di sini, sejak dulu, penduduk beretnis Tionghoa telah memiliki peran penting bagi perkembangan Indonesia. Sejak era penjajahan, pergerakan kemerdekaan, revolusi, hingga era pembangunan. Peran ini kemudian yang menyadarkan bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia dan harus memiliki peran dan kontribusi bagi tanah air. Pada era kini, Muhammad Yusuf Hamka adalah salah satunya. Pria yang lahir dengan nama Joseph Alun ini dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Dari beberapa pengalaman sederhana yang ia lalui, Yusuf Hamka memutuskan menjadi mualaf di usia 24 tahun. Ini diperkuat pula atas bimbingan ulama sekaligus sastrawan ternama Indonesia, Buya Hamka. Ya, saya memeluk Islam bukan ujuk-ujuk. Umur 17 saya di Hitan. Tapi saya masuk Islamnya umur 24. Nah, di dalam perjalanan 7 tahun setelah di Hitan karena teman-teman saya Muslim ngajakin hitanan waktu itu di Samarinda. Nah, saya ikut hitanan. Tapi saya belum berani masuk Islam waktu itu. Sambil belajar, sambil melihat, dan ternyata toleransi di Islam itu luar biasa. Ya, waktu keinginan makin besar itu saya akhirnya melihat ada seseorang masuk Islam di Masjid Al-Azhar dengan Buya Hamka. Akhirnya saya cari ke sana dan singkat kata saya ketemu dengan sekretaris Masjid Agung Al-Azhar, Ustadz Zaini, kemudian saya dibawa ke rumah almarhum Buya Hamka. Dan hari itu saya sebenarnya mau belajar dulu, tetapi Buya bilang, jangan, nanti kalau kamu pulang, kamu meninggal sebelum Islam, dosanya nanti Buya yang tanggung. Akhirnya saya diminta membacakan 2 kalimat syahadat dan langsung sah sebagai muslim. Amanah Buya Hamka padanya semakin menguatkan kecintaan Yusuf Hamka pada Islam. Walau pilihan ini sempat membuatnya dijauhkan oleh rekan-rekannya di kalangan Tionghoa. Ya, beliau mengajarkan saya bukan masalah belajar bahasa Quran, tetapi beliau mengajarkan saya bagaimana cara Rasulullah hidupnya, ya kan. Kemudian
saya diberikan tugas oleh beliau untuk mengharumkan nama Islam, menyebarkan syiar Islam kepada saudara-saudara saya, yaitu teman-teman Tionghoa, karena menurut Buya Hamka dulu teman-teman Tionghoa di sananya, di Tiongkoknya itu sebenarnya beragama Islam, tetapi waktu itu komunisme masuk sehingga mereka diberangus sehingga tidak punya agama. Nah, akhirnya setelah sekarang begitu dapat penjelasan bahwa dia bilang juga ada hadis yang mengatakan tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi Rasulullah pun mengakui negeri Cina itu tempat menimba ilmu. Jadi antara Islam dengan Cina sebenarnya nggak ada masalah. Antara Cina juga dengan Islam nggak ada masalah. Karena Rasulullah pun ada di hadisnya. Jadi makanya kalau ada orang membentur-benturkan Islam dengan Cina, saya pikir salah kaprah itu. Kemudian penyerahan wakaf uang dari Haji Muhammad Yusuf Hamka. Sejak menjadi mualaf, Yusuf Hamka cukup aktif di beberapa organisasi besar Islam di Indonesia. Ia 2 kali menjadi Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, sebuah organisasi dakwah bagi masyarakat keturunan Tionghoa yang ingin mengenal agama Islam. Organisasi ini juga menjadi alat pembauran antara Tionghoa dan etnis lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mendapat kehormatan mendampingi Roisam untuk berangkat dari Surabaya ke Balikpapan. Baru-baru ini, Yusuf Hamka didapuk menjadi salah satu ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU untuk masa jabatan 2022 hingga 2027. Jadi mungkin berapa 30 tahun lebih ya, hampir masih bujangan dia, rasanya belum kawin, belum menikah beliau. Jadi kita ada beberapa kegiatan masalah pembauran dengan Pak Yunus Yahya. Jadi di situ saya kenal beliau, beberapa kegiatan kita bikin acara-acara gitu, dan masih muda ya beliau. Sudah aktif saya lihat di situ. Makanya kemudian usul dari Pak Yunus Yahya karena melihat anak muda aktif dan usahanya maju waktu itu, dia masih di kalau nggak salah Dayak Besar ya usahanya, kayu juga, udah maju. Makanya usul dari, saya lupa usul Pak Yunus itu, bapak saya akhirnya Pak Yusuf Hamka diminta diangkat jadi ketua PT waktu itu, masih muda sekali beliau. Ya itu ya, sebelum menjadi ketua PT itu saya udah kenal beliau. Memang beliau aktif dari sejak mulai di mualaf, langsung aktif kegiatannya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini tanggal 31 Januari 2022 ada di Balikpapan, di Dom Balikpapan dalam rangka pelantikan PBNU yang baru 2020 sampai 2027. Kalau saya masuk di NU, itu semua pasti gerak Allah. Saya berasa saya diapresiasi kiprah saya selama ini, padahal saya tidak mau berbuat baik untuk mengharapkan jabatan. Tetapi kalau jabatan itu sudah datang untuk pengabdian terhadap negeri dan agama, insya Allah saya pasti terima. Nah, itu pun sebenarnya waktu ditunjuk sebagai ketua PBNU saya kaget-kaget juga, tetapi ini merupakan apresiasi yang luar biasa, sehingga saya harus menjalankan amanah yang diberikan dan bertanggung jawab, dan juga menjadi pengurus yang benar-benar baik dan menjaga nama baik marwahnya NU sendiri. Gelimang kesuksesan tak membuat Yusuf Hamka lupa diri. Sejumlah kegiatan sosial ia jalankan, seperti membangun Masjid Baba Alun di beberapa ruas pinggiran tol miliknya. Selain ungkapan rasa cintanya pada Islam, ikhtiar membangun masjid ini pun sekaligus menjadi syiar Islam bagi kalangan Tionghoa lainnya.
selama ini kita lihat masjidnya semua banyak kan ala Timur Tengah. Nah, saya kebenaran ada tempat-tempat tol yang saya punya, jalan tol yang saya kelola. Saya kepengen membentuk suatu masjid yang berbeda, sehingga menjadikan bukan hanya tempat ibadah, tetapi menjadikan tempat wisata religi. Ya, saya rasa banyak memang yang mau berbuat seperti itu. Ya, pokoknya satu contoh lah Pak Yusuf Hamka ya. Tapi yang lain juga ada yang berbuat seperti Yayasan Cheng Ho ya kan di Surabaya. Itu sampai banyak, saya rasa lebih banyak masjid-masjid yang dibangun oleh Yayasan Cheng Ho, oleh Pak Bambang ya kan di Surabaya gitu. Jakarta memang agak kurang, makanya Pak Yusuf Hamka bergerak di Jakarta gitu. Memang ada beberapa tempat lagi, kalau beliau kan di jalan tol, ya kan banyak bangun-bangun di pinggir jalan tol, masjid-masjidnya, kegiatannya juga banyak. Saya lihat juga di dekat Masjid Lause juga ada jual nasi juga di situ tuh. Harus, karena saya mengharumkan nama Islam dan mau mengajak teman-teman Tionghoa untuk kembali ke agama leluhur mereka, yaitu Islam. Jadi mereka harus tidak merasa asing, sehingga ada unsur oriental, mereka mau tahu apa sih. Dengan mau tahu kan mereka masuk, kalau nggak tahu, nggak kenal, nggak sayang kan. Jadi kalau udah kenal mungkin bisa sayang. Banyak kan terakhirnya mereka dapat hidayah. Pak Yusuf Hamka banyak berbuat dan harus dicontoh sama yang lain, tapi kebersamaannya inilah yang paling penting supaya kita saling dukung. Jangan misalnya Pak Yusuf Hamka bikin masjid, mau bikin masjid di jalan tol, bikin masjid dong dekat rumah saya gitu ya, kan dia ada misi masing-masing gitu. Saya rasa semua sudah diperhitungkan, saya rasa. Jadi itu yang perlu dicontoh. Jangan kita banyak mencari salah orang. Contohlah keberhasilan dia, perbuatan dia, amal dia, kita harus contoh. Kalau bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak untuk kehadiran dari adik-adik RW 01 Cilandak Timur ya Bu. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu pendamping yang hari ini bisa mendampingi anak-anak. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran adik-adik semua. Dan sebelum kita mulai ke acara makan siang bersama, saya mau absen dulu ya. Ini adalah Jumat bahagia. Anak-anak ini dijemput dari rumahnya masing-masing dan dikumpulkan di pelataran Masjid Baba Alun Desari. Program ini rutin dilakukan setiap hari Jumat. Bersedekah untuk membahagiakan anak-anak yatim dan duafa. Saya mulai konsepnya di Desari, itu ada 10 RW, per RW per minggu. Kita panggil anak yatimnya di situ. Bukan Jumat berkah, Jumat bahagia kalau saya. Jumat bahagia bersama Baba Alun, JB3A. Kenapa bahagia? Anak-anak yatim itu kita ajak bersuka cita, makan bersama setelah sholat Jumat. Setelah itu kita bahagiakan lagi dengan kita kasih uang jajan. Mereka mau jajan langsung di warung pojok halal boleh, mau bawa pulang juga boleh. Jadi bukan hanya makan aja, interaksi kepada kami, ya, tetapi juga mereka bisa jajan es krim, bisa apa. Kita santuni mereka juga. Jadi per RW, nantinya di bulan Ramadan atau Lebaran mungkin kita kumpulkan seluruh RW sama-sama dan kita sholat Id di sana. Terus kita selain kasih makan mereka, kita kasih angpau Lebaran, THR ibaratnya. Ya. 1, 2, 3.
Tingkat kematian akibat COVID-19 mencapai lonjakan tertinggi pada gelombang serangan varian Delta. Berita tentang mahalnya biaya kremasi korban COVID-19 menghiasi media massa dan memberikan keresahan tersendiri di tengah wabah. Yusuf Hamka kembali mengambil peran. Ia melawan apa yang kala itu disebut sebagai mafia kremasi demi meringankan penderitaan mereka yang kehilangan orang tercintanya. Saya dipercayakan sebuah krematorium oleh almarhum kakak saya. Itu kakak saya yang punya. Jadi begitu COVID menyerang dan ada kartel yang mengetok digorok leher orang 80 juta harus bayar, hati kecil saya berontak. Ada apa ini? Lalu saya menelpon dulu kepada pengurus yayasan kakak saya. Karena saya diangkat jadi dewan pembinanya, saya mau tanya, kamu jangan bikin susah orang ya, saya bilang gitu. Pungut-pungut orang puluhan juta. Dia bilang, saya belum terima COVID, Pak. Jenazah COVID belum terima. Tapi kamu bisa? Bisa, Pak. Kalau jenazah yang tidak COVID berapa? 3 juta. Kalau yang COVID berapa? Pak, ini karena kerjanya malam, katanya yang COVID kita bedakan, dan banyak lembur. 10 juta boleh nggak? Enggak, saya mau tanya ongkos kamu berapa semua totalnya dengan APD? 5 juta. Ya udah, margin keuntungan kamu jangan banyak-banyak. Dia bilang 8 juta boleh nggak? Enggak boleh, saya bilang 7 juta. Akhirnya sepakat 7 juta, saya umumkan 7 juta. Barang siapa yang masih ngetok atau ngegorok teman-teman kita umat Hindu, umat Katolik, umat Buddha untuk krematorium, datang aja ke krematorium kami. Kami kasih 7 juta. Kalau yang nggak punya uang, kami kasih gratis. Dan kalau masih kremasi-kremasi yang lain masih menggorok saudara-saudara kita punya harga, saya akan kasih gratis. Yusuf Hamka bukan ingin mematikan bisnis krematorium. Ia hanya ingin mengajak pengusaha krematorium untuk mengambil satu peran penting di hilir penanganan pandemi. Dan apa yang dilakukan Yusuf Hamka membuahkan hasil. Sejumlah tempat kremasi mulai mengambil sikap positif, menurunkan biaya kremasi. Makasih jengkolnya ya. Itu mah yang dirawa belum. Saya begitu cobain sambalnya, oh ini Mang Udin ini. Beginilah suasana warung nasi kuning pojok halal milik Yusuf Hamka. Warung ini buka setiap harinya dan menjual nasi kuning seharga Rp3.000. Bersedekah adalah kunci dan tak mengenal kata rugi. Jadi dengan mereka biasa makan 15.000, kita jual 3.000, mereka hemat 12.000. 12.000 mereka bisa sedekah lagi buat orang lain 3.000, mereka masih hemat 9.000 kan. Tetapi sedakonya saya dapat, dia dapat, UMKM-nya juga dapat. Jadi bukan hanya bisnis yang tidak boleh dimonopoli, tetapi sedekah juga nggak boleh dimonopoli. Sehingga pahalanya dan barokahnya juga nggak termonopoli gitu. Jadi saya selalu berpedoman, the hungry people will be the angry people. Orang yang kelaparan itu akan jadi orang yang penuh amarah. Jadi kalau perutnya kita bantu selesaikan, kalau teman-teman yang ada yang cukup radius 100-200 meter dari tempat-tempatnya bisa memberi konsep seperti ini, insya Allah nggak ada yang kelaparan. Dan masalah gangguan Kamtipmas akan terselesaikan. Sebab Kamtipmas ini kan masalah orang kelaparan. Mau jadi begal, mau jadi copet, mau jadi jambret, mau rampok, itu kan karena orang lapar. Tapi kalau semuanya terpenuhi, saya rasa kita nggak ada masalah. Assalamualaikum. Siapa nih bapak-bapak yang pakai baju hijau? Ya itu yang perlu ditiru karena pengusaha itu kalau dia merayat, ya kan, seperti Pak Yusuf Hamka dia merayat. Kalau ada masalah apa itu
rakyat yang nolong. Nah inilah yang perlu dicontoh oleh konglomerat, ya kan, turun ke bawah, ketemu rakyat yang susah, makanya agama suruh kita turun ke bawah, melihat langsung, lama-lama hati kita tersentuh, ya kan, melihat penderitaan orang atau kekurangan orang, turun ke bawah, melihat bangsa kita, sukunya apa, terserah ya, karena Pak Yusuf Hamka suku dari orang Tionghoa, ada suku Jawa, suku Batak, segala macam itu, kita orang Indonesia semua ya, kita tolonglah saudara-saudara kita turun ke bawah. Jadi saya mensitir filosofi ibu saya. Dia bilang kepada saya, "Nak, jangan kamu pernah merasa menjadi miskin karena memberi orang lain makan. Selama kamu ada, siapa yang minta makan kepadamu, beri dia makan." Gitu. Dan kau nggak akan menjadi miskin. Dan ternyata alhamdulillah, dengan gerakan nasi kuning ini yang sudah berjalan 4 tahun, nggak usah bicara soal harta saya, tetapi uang nasi kuning, saya cuma modalin sampai 100 juta, sudah 4 tahun, uangnya sekarang surplus, depositonya ada 500 jutaan. Believe it or not, fastabikul khairat, itu kata Buya Hamka. Barang siapa yang mau berbuat baik di jalan Allah, Allah akan carikan duitnya. Dan ini terbukti. Kisah perjalanan hidup Yusuf Hamka begitu menginspirasi. Kepeduliannya pada sesama menjadi penanda upayanya untuk menyebarkan syiar dan mengharumkan nama Islam. Nah, kita harus melihat semua orang yang berbuat, kita lihat dari sudut positif aja, ya kan. Kalau kita tidak bisa berbuat, kita doakan aja, mudah-mudahan amal ibadahnya lebih panjang lagi Pak Yusuf Hamka, lebih banyak berbuat, ya kan. Jadi kita harus melihat dari sudut positif saja. Ya, harapan saya, teman-teman pengusaha, jangan biarkan pemerintah berjalan sendiri. Kita harus bergandengan tangan dan pemerintah menyelesaikan masalah bangsa ini. Apa yang kita bisa kontribusi, kita kontribusi. Pokoknya dari skala yang lebih kecil. Kita amankan warga sekitar kita dari kelaparan, ya kan? Tingkatkan kesejahteraan mereka, ya kan? Jadi itu jauh lebih baik. Kita harus maju bergandengan tangan dengan negeri. Dan kita harus melakukan moto NKRI harga mati, persatuan harga pasti, pengabdian terhadap negeri sampai mati. Indonesia, my lovely country. Acara ini didukung oleh